Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace, masih bersama saya Gan Fadli. Dan di video kali ini kita akan bahas mengenai YouTuber yang beli barang aneh dari Deep Web bagian keempat. Dan saya pengen kalian tonton video ini sampai selesai, karena setiap konten YouTuber yang kita bahas itu tingkat ketegangan, horor, dan juga kengeriannya bakal meningkat sampai akhir video. Pokoknya kalian wajib banget tonton videonya sampai selesai, oke? Dan satu hal lagi, saya minta tolong buat teman-teman biar channel Rest in Peace ini bisa direkomendasikan oleh algoritma YouTube, yaitu dengan cara like, komen, dan juga share video ini. Dan kalau bisa nih ya, tembusin sampai 4000 likes dan 1000 komen. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung bahas aja videonya. And welcome to my world. Yang pertama, boneka terkutuk. Di video ini ada sebuah channel YouTube yang bernama Anonymous Web, yang dimana si pemilik channelnya ini bisa dibilang sangat misterius, karena di setiap videonya dia selalu menggunakan topeng Anonymous, atau mungkin lebih tepatnya topeng Guy Fawkes berwarna hitam. Dan pada saat itu si Anonymous Web ini dia mencoba untuk membeli sebuah boneka terkutuk dari Deep Web. Lalu pada saat paket yang dia pesan ini sudah sampai di rumahnya, ketika dibuka, di dalamnya berisikan sebuah boneka yang sangat menyeramkan, dan juga ada sebuah surat yang ditulis dengan menggunakan arang. Dan isi surat tersebut berisi sebuah arahan untuk menyebut nama boneka itu 2 kali. In night I seek, in dark I breathe. Say my name twice. That's the name. You will see my life. Setelah melihat isi surat itu, Anonymous Web kemudian mereview bonekanya. Dan bisa kalian lihat bentuk dari boneka ini memang benar-benar sangat-sangat terlihat menyeramkan. Apalagi di bagian wajahnya itu terdapat banyak sekali bolong-bolong yang terlihat seperti bekas disundut rokok. Dan selain itu, banyak sekali paku yang ditusukkan di jidatnya yang memang benar-benar terlihat seperti boneka terkutuk. Kemudian si Anonymous Web ini dia itu merasa penasaran apa yang terjadi kalau misalkan dia mencabuti paku yang ada di jidat bonekanya, sekaligus dia mengikuti arahan yang ada di surat tadi yang menyuruhnya untuk menyebut nama boneka itu sebanyak 2 kali. Dan ternyata inilah yang terjadi. Okay, here we go. Okay, Ken. No, let me record it first. I move the Ken. 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 Nothing happened. Ken. 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 Whoa! What the fuck? Holy shit! Yo. Ya, ternyata setelah disebut namanya 2 kali, baju yang dikenakan boneka itu tiba-tiba terbakar sendiri. Lalu karena panik, si Anonymous Web pun memadamkan apinya dengan air, dan setelah itu dia menyudahi videonya. Yang kedua, pembunuh bayaran. Di video ini pemilik channel MKP Studios ketika itu mencoba untuk iseng-iseng menyewa seorang pembunuh bayaran dari Deep Web. Tapi sebelum memutuskan untuk menyewa si pembunuh bayaran ini,
Dia ingin bertemu terlebih dahulu dan menanyakan beberapa hal kepadanya secara langsung. Dan singkatnya, mereka pun memutuskan janjian untuk bertemu di sebuah lokasi yang dirahasiakan dan bisa dibilang lokasinya ini sangat sepi. Lalu setelah si MKP Studios ini sudah nyampe di lokasi, dia ketika itu tidak melihat si pembunuh bayarannya. Yang kemungkinan si pembunuh bayaran ini masih di jalan dan belum sampai. Tapi selang 30 menit kemudian, dari kejauhan itu terlihat ada sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria dengan menggunakan pakaian seperti koboi. Yang kemungkinan besar sepertinya dia ini memang si pembunuh bayaran itu. Dan wajahnya juga di-blur biar identitasnya tidak diketahui oleh siapapun. Setelah mereka berdua bertemu, si MKP Studios pun langsung menanyakan beberapa hal kepada si pembunuh bayaran ini terkait dengan pekerjaannya. Old 47 confirmed. Maybe more. So how old are you? I'm 50 years of age. I'd rather not answer that question. This world is a rough place. So one of the questions that I looked up online, how much do you charge per quote-unquote? Oh gosh, those sort of quotes are tough to say, but we can say somewhere around 50,000. Tapi di tengah-tengah mereka sedang mengobrol, tiba-tiba si pembunuh bayaran ini, dia itu mendapatkan sebuah telepon yang entah dari siapa. Cuman ya, setelah mengangkat telepon tersebut, ekspresi dari si pembunuh bayaran ini terlihat kesal dan ketika itu langsung meninggalkan MKP Studios begitu aja. We fucking got it. Holy shit. Yang setelah itu gak ada kelanjutan lagi mengenai videonya. Yang apakah si MKP Studios ini dia itu jadi menyewa pembunuh bayaran tadi atau bagaimana? Yang ketiga, iPad. Nah, video kali ini itu bisa dibilang paling ngeri dan juga paling horor dibanding dua video sebelumnya. Yang dimana YouTuber bernama Jaskin Ho ketika itu membeli sebuah iPad dari Deep Web. Yang pada awalnya tidak ada yang aneh dengan iPad yang dia beli dari Deep Web itu. Yang itu hanya sebuah iPad biasa dengan beberapa aplikasi yang terpasang di dalamnya. Lalu sampai suatu ketika Jaskin Ho menemukan sebuah folder yang terkunci. Dan pada saat dia berhasil menemukan passwordnya, ternyata di dalam folder tersebut berisikan beberapa video yang bisa dibilang sangat creepy, aneh, dan juga penuh dengan misteri. Tapi di sini kita nggak bakalan menjelaskan ataupun menampilkan semua cuplikan videonya karena itu bakalan panjang banget. Tapi kita bakalan menampilkan video yang paling menyeramkan di antara video-video lainnya. Yang dimana video ini tuh memperlihatkan sebuah tragedi pembunuhan dan korbannya ini adalah seorang pria yang tanpa menggunakan pakaian sehelai pun. Sedangkan pembunuhnya yaitu seseorang dengan menggunakan pakaian serba hitam sambil memegang sebuah palu godam atau palu yang berukuran sangat besar. Dan kejadian pembunuhan ini dilakukan di tengah hutan pada malam hari. Yang keesokan paginya, mayat dari pria yang dibunuh ini ditemukan oleh beberapa orang polisi dengan keadaan berlumuran darah. Tapi sebelum kalian lihat cuplikan videonya, saya kasih himbauan dulu buat teman-teman yang mungkin takut ataupun gak berani untuk melihat videonya. Saya sarankan mendingan jangan ditonton aja deh, karena
video ini benar-benar sangat mengerikan. That's it. Video number 14. He's naked. No, dear God, no. Oh, my dear God. This is a 6-minute video. He said this is the second body. Oh my God. Oh my God. There's like private investigators there checking out the body. Oh my God. There's certain things I can't put on YouTube for obvious reasons, so please understand that. This is not a joke anymore. Bro, how don't they see you? Cuman menurut saya nih ya, kemungkinan besar video ini tuh asli dan bukan settingan. Dan kayaknya nih ya, si orang yang merekam video ini itu masih satu komplotan dengan si pembunuh. Karena pada saat polisi sedang mengevakuasi mayat si korban, si orang yang merekam video ini, dia itu merekam sambil sembunyi-sembunyi. Yang sepertinya dia takut kalau misalkan dia ketahuan ketika merekam video tersebut. Dan kayaknya nih ya, alasan dia merekam proses evakuasi oleh polisi tersebut, kemungkinan besar dia hanya sebatas ingin mengetahui reaksi polisi itu ketika menemukan mayat dengan keadaan tanpa pakaian dan berlumuran darah. Yang kira-kira reaksi dari para polisinya itu bakalan seperti apa. Dan bisa dibilang orang yang melakukan pembunuhan itu udah termasuk kategori pembunuh berdarah dingin. Soalnya dia membunuh dengan cara yang sangat aneh, yaitu dia menggunakan pakaian serba hitam dan membunuhnya ini dengan menggunakan palu. Dan sekaligus dia merekam proses pembunuhannya. Dan itu udah benar-benar sakit sih. Oh iya, kalau misalkan kalian penasaran dengan cuplikan-cuplikan video yang lainnya, kalian bisa langsung cek video asli Judge Kin Ho yang ini. Linknya bakalan saya simpan di deskripsi.
Dan mungkin cukup itu aja untuk video kali ini. Dan jangan lupa juga buat like, komen, juga share biar channel Rest in Peace bisa direkomendasikan lagi oleh algoritma YouTube. Dan jangan lupa juga tonton video-video lainnya di channel Rest in Peace. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dan selamat bermimpi buruk.